Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizia Floren Wardana, absen 8 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Nah, sebelum kita membahas materi induksi elektromagnetik, mari kita ketahui dahulu apa sih induksi elektromagnetik itu. Nah, kita simak videonya. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya dari perubahan fluks magnet. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fluks magnet. Fluks magnet adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Nah, misalnya pada fluks magnet ada sebuah magnet dan garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, misalnya di depan magnet kita taruh sebuah kumparan, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus suatu kumparan itu. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan itu yang dinamakan dengan fluks magnet. Apabila garis medan magnetnya itu dia membentuk sudut terhadap garis medan magnet, maka besar fluks magnet bisa dirumuskan seperti V sama dengan B dikali A cos theta. Jika theta sama dengan 0 derajat tegak lurus, maka bisa dirumuskan V sama dengan B dikali A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer ketika dia mempunyai sebuah kumparan atau lilitan, kemudian dihubungkan dengan galvanometer. Nah, di mana Faraday melakukan percobaan pada magnet keluar masuk ke kumparan. Ternyata ketika magnet digerakkan masuk keluar ke kumparan, terjadi penyimpangan pada galvanometer. Berarti di situ ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan ini. Jadi, besar gegel induksi yang timbul pada suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi, dan secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan min N delta fluks per delta T. Berlangsung singkat, E sama dengan min N D fluks per dt, dimana bisa kita lihat di atas ini ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Lenz. Hukum Lenz adalah arus induksi yang timbul dalam kumparan yang menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi. Bisa kita lihat pada contoh gambar di atas ini ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Yang pertama ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, pada generator ini ada dua macam, yaitu generator arus searah atau biasa disebut dengan DC, dan generator arus bolak-balik yang biasa disebut dengan AC. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamo. Nah, pada dinamo ini juga ada jenisnya. Yang pertama ada dinamo AC. Nah, dinamo AC ini seperti gambar di atas. Ini ada cincin luncur, sikat karbon, magnet, kumparan, dan juga ada bentuk gelombang dari dinamo AC. Nah, yang kedua ada dinamo DC. Nah, pada dinamo DC ini bisa kita lihat ada apa saja pada gambar di atas ini. Kita perhatikan gambarnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan pada AC. Nah, ada juga jenis-jenis transformator. Yang pertama, transformator step up. Nah, ini itu digunakan untuk memperbesar tegangan arus bolak-balik. Nah, yang kedua ada transformator step down. Ini tuh kebalikannya. Jadi untuk menurunkan tegangan pada arus bolak-balik. Persamaan transformator. Yang pertama ada persamaan NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, ini juga ada persamaan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, jadi itu adalah persamaan dari transformator. Dalam kenyataannya, pembinaan energi dari kumparan primer ke sekunder tidak selalu menghasilkan daya keluar yang sama. Artinya, terdapat energi yang hilang. Oleh karena itu, dirumuskan
Efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100% sama dengan IS dikali VS per IP dikali VP dikali 100%, di mana bisa kita lihat dengan keterangan di atas ini. Itu saja sedikit materi tentang induksi elektromagnetik yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.